Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini sama-sama mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan malam hari ini surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang adalah ia menginginkan al-ajilah, sesuatu yang instan atau sesuatu yang bersifat segera, maksudnya dunia. Ajjalna lahu fiha, karena dia pengen instan, pengen segera, maka kami segerakanlah untuknya di dalam dunia. Tapi manasya, apa yang kami kehendaki, bukan apa yang dia inginkan. Kami juga yang menentukan. Itu pun liman nurid, bagi orang yang memang kami kehendaki. Lalu selanjutnya, thumma ja'alna lahu, kemudian untuk orang tersebut kami jadikan jahannama, neraka jahannam, yaslaha, yang akan dia masuki, madmumam madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Lalu waman aradal akhirata, sementara orang yang menginginkan akhirat. Nah, tadi kan tentang orang yang menginginkan dunia. Sedangkan orang yang menginginkan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia sa'a laha sa'yaha, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan perbedaan antara orang yang mengejar
dunia dengan orang yang mengejar akhirat. Menginginkan dunia dan orang yang menginginkan akhirat. Orang yang mengejar dunia, kalaupun dia dapat itu sebatas apa yang Allah tetapkan, tidak lebih. Sekalipun energi yang dia habiskan melebihi keinginannya, bahimatnya kita menyasah dunia ini, itu tidak mengubah dari apa yang telah Allah tetapkan juga. Bahkan orang yang mengejar dunia itu, kalau bahasa kitanya, untung-untungan. Tidak semua orang mendapatkan apa yang dia kejar. Hanya orang yang memang Allah kehendaki. Jadi ada dua risiko mengejar dunia. Pertama, pada akhirnya yang didapatkan tidak lebih dari apa yang Allah tetapkan. Yang pertama. Yang kedua, tidak semua yang mengejar dunia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu di dunia nasibnya. Sementara bagaimana nasibnya di akhirat? Jika apa yang dia lakukan itu semata-mata hanya untuk dunia, lebih-lebih amal akhirat tapi dijadikannya sebagai alat untuk mendapatkan dunia, maka kami jadikan untuknya neraka jahanam. Di dunia untung-untungan, tidak ada yang dapat memastikan sekalipun ia berusaha keras. Kalaupun dapat, tidak lebih dari apa yang memang sudah Allah garis. Umpama Allah tetapkan dia dapat 10, behimat menguras energi untuk mendapatkan 100, ya tetap 10 juga dapatnya. Itu kalau ngejar dunia. Terlebih kalau untuk mengejar dunia menjadikan amal akhirat sebagai jembatan, maka ini di akhirat nanti kelak ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kami jadikan untuknya neraka jahanam tempat yang akan dia masuki dan statusnya terhina dan terusir. Tapi bagaimana dengan orang yang menginginkan dan mengejar akhirat? Apakah amal perbuatan dunia yang dia jadikan jembatan untuk mendapatkan akhirat, atau memang itu amal perbuatan akhirat? Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ujar Allah, dan itu tidak cukup hanya dengan keinginan, tapi wasa'alaha sa'yaha, lalu dia berusaha dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura, dia mengejar sesuatu yang bukan untung-untungan tapi pasti. Kalau pada ayat sebelumnya tentang orang yang mengejar dunia ada kalimah manasya'u liman nuridu. Ujar kita, mengejar dunia itu tidak ada kepastian, tapi mengejar akhirat tidak ada keraguan. Karena pada ayat ke-19 Allah tidak menyebutkan manasya'u liman nuridu, tapi Allah langsung menyebutkan sejauh dia wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, sejauh dia beriman dan dia sungguh-sungguh, dia tidak akan kecewa. Sementara kalau ngejar dunia, tidak sedikit orang kecewa. Kenapa? Hasil yang dia dapat tidak seperti yang dia harap. Hasil yang dia dapat tidak seperti yang dia harap.
Bahkan tidak semua orang pula mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya mengejar dunia ini tidak semua orang berhasil. Yang berhasil pun tidak jarang yang masih kecewa. Karena nang menentuakan manasya ujar Allah, kami nang menentuakannya berapanya kulihan. Itu pun tidak semua orang bepokoleh bahasa Banjarnya. Itu untuk dunia. Tambahnya di akhirat pulang. Ketika amal dunia dijadikan untuk mendapatkan dunia. Terlebih amal akhirat dijadikannya jembatan hanya untuk mendapatkan dunia. Hendak nang instan. Jadi kita tuh nang nyata-nyata aja kita nih. Aku nang nyata-nyata aja mau urusan akhirat tuh baluman lagi. Nah ini sudah tanda. Soal akhirat tuh kan kena nang nyata aja dulu kita. Kita ini perlu makan, perlu minum. Lalu amal akhirat dijadikannya untuk mendapatkan nang ujarnya nyata. Ibaratnya gini. Isuk kambing, hari ini gembili. Nang hari ini aja kita isuk. Belum tentu aja. Nah ini alamat sudah. Jahanam Allah siapkan sebagai tempat nang akan dimasukinya, dan dia terhina dan terusir. Terusir dari rahmat Allah. Tapi orang yang menginginkan akhirat, amal dunia dilakukan, tapi yang diinginkan adalah akhirat. Atau amal akhirat yang dia lakukan dan memang yang dia inginkan adalah akhirat. Dan itu tidak sebatas keinginan. Sa'alaha sa'yaha. Allah berfirman dalam ayat lain, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak berhak mendapatkan kecuali sebatas usaha yang dia lakukan. Dan untuk akhirat dia sungguh-sungguh. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Asal dia beriman, kemudian keinginan tadi dia buktikan dengan usaha yang sungguh, bukan seadanya, maka faulaik, dia pasti, mereka pasti, maka mereka adalah orang-orang kana sa'yuhum maskura. Usahanya itu maskura. Kalau bahasa kitanya maskura, Allah sangat menghargai. Jadi kita mendapatkan apresiasi, mendapatkan ucapan terima kasih. Syukran kan terima kasih. Maskura mendapatkan apresiasi terima kasih. Artinya usahanya tidak sia-sia. Tapi kalau untuk dunia, banyak orang merasa sia-sia karena tidak berhasil meraih, mendapatkan apa yang dikejar. Nah, jadi perbandingannya sangat jelas. Namun kata Imam Al-Ghazali di dalam ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, jadi berjudul Al-Muhaddab Minal Ihya, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Ta'ajab, aneh tapi nyata. Apa nang aneh tapi nyata? Minal ajaibi, termasuk aneh tapi nyata. Nih soal urusan dunia dengan urusan akhirat. Tadi kan kalau dari surah Al-Isra ayat 18-19 jelas banget. Untuk dunia tidak ada kepastian. Yang jelas Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, maka urusan dunia tidak akan lepas dari ketentuan dan ketetapan Allah. Biar berhemat. Biar berhemat. Kalau menurut istilahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan begini, inna sawabiqal himam la takhriqu aswaral aqdar. Apa yang sudah Allah tetapkan, kita paksakan dengan menambah
semangat menambah kerja, berkhidmat sekalipun, maka semangat yang berlebih-lebihan tidak akan pernah merobek atau membobol pagar ketetapan Allah. Contoh yang sederhana, kalau waktu maghrib itu sudah ditetapkan, maka kita cengangi berkhidmat jam dinding itu nih, pada berbuka berkhidmat kita rancak-rancak mencengangi, ya kada mau bupi kayak itu juga jalan jamnya, kada kau belaju sudah ditetapkan berkhidmat tuh, kita pakai telepati umpama supaya jam itu berlaju, tapi belum waktunya berbuka belum sampai apa Rasulullah tetapkan, maka tidak ada yang bisa mengubah. Sekalipun jam dindingnya kita turunkan, kita putar sorongan, tetapi belum juga berbuka. Nah, jadi untuk urusan dunia ini kita berusaha itu sebenarnya hanya sekedar berikhtiar. Tapi apa yang Allah tetapkan itulah yang terjadi. Dan untuk urusan dunia, tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan yang berhasil pun tidak sedikit masih kecewa dengan apa yang dia dapat. Kenapa? Karena urusan dunia ini Allah yang menentukan. Nah, tapi kalau urusan akhirat, ujar kita rumusnya pasti. Kalau urusan dunia, sederhananya rumusnya untung-untungan. Ada orang yang berkhidmat benar, tetap hasilnya sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, malah hasilnya banyak. Itu urusan dunia, beda dengan urusan akhirat. Bilanya usahanya banyak juga dapatnya. Usahanya seadanya juga, itu urusan akhirat. Itu dapat kita lihat dari surah Al-Isra tadi, ayat 18 sampai 19. Jadi di ayat 19 berbicara tentang akhirat, tidak ada manasya'u liman nurid. Sementara pada ayat 18-nya ada kalimat tersebut yang berarti manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, untuk orang yang kami inginkan. Berarti orang yang kada Allah inginkan kada dapat juga. Sementara untuk akhirat tidak ada nang untung-untungan. Siapa nang berusaha lalu dia maksimalkan usahanya, dia beriman, usahanya akan membuahkan hasil. Kalau istilah sebagian orang, kita rancak mendengar usaha tidak mengkhianati hasil aja. Untuk akhirat ya, untuk dunia belum tentu. Di dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Nengaran diuji itu ada yang lolos, ada yang kada. Sedangkan akhirat tempatnya kita menerima hasil. Maka kadada istilah berusaha lalu kecewa. Di akhirat itu jelas rumusnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, anna idza aradna al-mala fid dunya, di dunia nih Hajar Sidin, kita apabila menginginkan kesugihan di dunia ini, kita hendak berisi harta, maka apa yang kita lakukan? Zara'na wa gharasna wa tajarna, kita akan bekerja. Bila kita hendak sugih di dunia ini, pasti kita bekerja. Antah itu bakabun, bahuma, atau berdagang. Bahkan untuk sugih di dunia ini, kita sanggup arungi lautan, rakibnal bihara, dan wa khatarna, kita pun juga sanggup menghadapi risiko untuk mendapatkan harta di dunia. Demikian juga wa in aradna talaba rutbatil ilmi tafaqqahna, nangkai tujuan kita di dunia ini hendak menjadi orang yang punya pengetahuan luas, hendak menjadi orang yang punya ilmu yang banyak, pasti kita ta'ibna fi hifdhihi wa tikrarihi,
pasti kita siap untuk bersusah payah menghafal dan mengulangi pelajaran. Soal rajaki yang ketujuh, wa najtahidu fi talabi arzaqina. Demikian juga kita untuk mendapatkan rezeki di dunia ini, kita siap bekerja keras. Dan untuk urusan dunia, la nasiqu bidhamanillahi lana. Seakan kita tidak cukup hanya dengan jaminan Allah, dan kita tidak akan mau hanya duduk di rumah lalu mengangkat kedua tangan, Allah marzuqna ya Allah, berikan ulun rezeki ya Allah, berikan kami harta yang banyak. Munda urusan dunia, logika kita lurus. Jadi sidin, sudah urusan dunia logika kita lurus. Ada orang hendak sugih, lalu orang itu bagawi seadanya, bahkan bermalas-malasan, hanya mengandalkan doa, ya Allah beri ulun harta segunung. Pandangan kita terhadap orang tersebut kada waras. Ujar kita mun nyawa hendak sugih di dunia ini, bagawi mau pang berdoa aja. Lurus masih logika kita kalau ada urusan dunia. Doa tuh kada cukup, harus bagawi. Mun hendak alim belajar, mun hendak pintar sekolah. Kadanya mau pang berdoa aja. Itu kalau udah urusan dunia. Logika kita masih lurus, cara berpikir kita masih bujur. Kalau udah urusan dunia, pian mun hendak sugih kadusah pian bagawi, pian cukup berdoa aja, mau pang kita. Pian mun hendak alim kadusah sekolah, duduk di rumah aja. Allah kan maha kuasa kalau memberi ilmu. Tanpa pian belajar, cukup berdoa aja. Kadakun kita mun hendak pintar aja kita sekolah, hendak sugih begawi, kada cukup pang doa. Ujar kita bila urusan dunia bujur, tapi sudah urusan akhirat, cara berpikir kita error. Ujar Imam Ghazali, thumma idza tama'at a'yununa nahwal malikid daimil muqimi qana'na bi an naqula bi alsinatina Allahumma ighfir lana warhamna. Sementara kalau sudah urusan akhirat, kehendak ganal masuk surga hendak pendahuluan, derajat di surga hendak paling tinggi, berdoanya berhimmat, tapi beramalnya seadanya, kada merasa resah kita. Mestinya kita merasa ada yang salah kan? Coba perhatikan tahajud kita seperti apa, puasa kita seperti apa, sedekah kita seperti apa. Maksimalkah atau seadanya? Seadanya kalau, tapi bila takuni pian di surga hendak berduhulu kah, hendak berdudi, hendak pendahuluan. Hendak pendahuluan. Anu pang kalau ibaratnya itu ada level, hendak level kayak apa? Hendak peningginya level. Jaka ibaratnya itulah berdahulu pada Nabi Muhammad masuk surga, berdoa, ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah limpahkan rahmat. Hanya mengandalkan doanya kayak itu aja kita pede benar kita untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Tapi giliran usahanya bukan sungguh-sungguh tapi seadanya. Itulah kita. Bila udah ingin mendapatkan duniawi, ya kita kada cukup cuman berdoa aja. Harus berhimmat nyawa. Tapi sudah urusan akhirat, usaha kita tidak maksimal. Tapi keinginan kita melebihi dari nang sewajarnya. Aneh kalau Imam Ghazali, tapi nyata. Nah, coba kita baca diri kita masing-masing. Kalau urusan dunia tadi waras, kita berpikirlah mun sekadar berdoa, mun nyawa kada begawi, kayaknya mau pang. Mun nyawa hendak dapat banyak, himatnya begawi. Jaka kau tuh jaka berjualan tuh, orang tuh belum buka sudah buka.
orang sudah tutup masih buka. Itu udah urusan dunia, kita itu berpikirnya waras, artinya logis. Tapi sudah urusan akhirat, kada logis, kada masuk akal. Masuk surga hendak pendahulunya, derajat hendak peningginya. Tapi usahanya seadanya, hanya sekedar mengandalkan doa aja. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Ya Allah, ulun minta rahmat Engkau yang sangat luas. Tapi gawinya seadanya. Nah, kenapa yuk? Karena gini, iblis itu tidak pernah risau kalau kita hidup mewah di dunia. Iblis tidak pernah risau. Makanya cara berpikir kita tuh kada diganggunya, kada terjadi sistem error. Iblis itu tidak sakit hati kalau kita ini menguasai dunia. Nang sakit hati iblis tuh kalau kita menguasai akhirat. Ini nangnya sakit hati. Kenapa iblis kada sakit hati kalau manusia menguasai dunia? Karena dunia ini bumerang. Bilanya kurang-kurang dalam mengelolanya, malah ning itu nang mempercepat celaka di akhirat. Itu nang mempercepat celaka di akhirat. Nah, kalau menurut istilah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika beliau bicara hikmah yang kelima tentang fenomena tadi, bila sudah urusan dunia, doanya mantap, semangat nang luar biasa. Tapi bilanya urusan akhirat, semangatnya kurang, kehendaknya balabihan, doanya kada sesuai lawan usaha. Kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini pertanda basirahnya buta. Apa itu basirah? Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tubuh secara lahir dan batin untuk melihat sesuatu nang kasat mata, kawa diraba, kawa dipegang, kawa disentuh. Kita menggunakan basar. Jadi mata kita ini namanya basar. Nang dua pasang ini, mata kiri kanan ini fungsi untuk bisa melihat nang kawa diraba, nang kawa disentuh. Ini kalau kita menggunakan mata, dalam bahasa Arab namanya basar. Tapi di dalam hati kita ada yang namanya basirah. Basirah itu adalah perangkat yang ada di dalam kolbu kita, yang Allah berikan gunanya dapat melihat dan merasakan sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa disentuh dan diraba. Itu basirah ngarannya. Jadi ada basar, ada basirah. Basar itu ini dua bola mata, sedangkan basirah itu yang ada di dalam hati. Apabila mata kita ini kita tutup kelopaknya, maka gelap, kita akan melihat nang tadi bisa diraba ataupun disentuh. Demikian juga basirah nang ada di dalam qalbu kita. Kalau itu kita biarkan dia tertutup, apalagi sampai buta, itu nang terjadilah fenomena seperti tadi. Tidak bisa membedakan mana yang mestinya diprioritaskan, mana yang mestinya difokuskan. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kata beliau begini, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kerja kerasmu yang berlebih-lebihan menyangkut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kelalaianmu terhadap tugas yang mestinya engkau kerjakan
Itu bukti bahwa mata hatimu buta. Kita berhimmat mengejar sesuatu nang seandainya kita kada berhimmat ya dapat juga. Tapi kita berhimmat oper, dan itu pasti akan mengorbankan. Tugas yang mesti kita lakukan menjadi terabaikan. Itulah akhirat. Makanya ulun pernah rasanya cerita, ada punya seorang sahabat, Allah yarhamuh, beliau sudah wafat. Beliau berjualan barang alat-alat rumah tangga nang second, tadi rusak diperbaiki, dijual dengan harga second. Menyewa salah satu menyewa toko di bawah Ramayana nang dulu. Setiap kali ulun lewat, ulun temukan tutup. Beberapa kali nggak tutup. Nah, waktu ketemu dengan beliau, ulun guyonan, pian ini kenapa tutup terus? Kan aja ulun kami buka tiap hari. Ulun berapa kali lewat di situ pian tutup. Lalu sidin bertakun, jam berapa gerang pian lewat? Ya sekitar jam 11 atau setengah 12. Memang kami tutup, karena jam segitu kami tutup, karena jam 2 hanya buka pulang. Kenapa pian tutup? Ujar sidin, menyampaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Jihad. Menyampaikan sholat berjamaah. Jadi ujar ulun, sebenarnya 15 menit kan sampai kalau ke sana pian. Tapi ujar sidin jawabannya membuat ulun kada kau lagi berkomentar. Urusan rezeki Allah sudah menjamin Ustaz. Tapi urusan akhirat belum ada jaminan. Jadi ulun lebih fokus kepada nang belum ada jaminan daripada ulun berhimmat mengejar sesuatu nang sudah dijamin. Berarti ini mata hatinya terbuka. Mata hatinya terbuka. Jadi ujar Imam Al-Ghazali, kita kembali, thumma idza tama'at a'yununa nahwal malikid daimil muqim. Kemudian apabila mata kita menginginkan akhirat yang kekal, qana'na bi an naqul, kita merasa cukup hanya sekedar berucap bi alsinatina dengan lidah kami, Allahumma ighfir lana warhamna, ya Allah ampuni kami, ya Allah rahmati kami. Sementara usahanya seadanya aja, keinginannya mando-ando. Walladzi ilaihi raja'una wa bihi i'tizajuna yunadina wa yaqul. Padahal Allah nang hanya kepadanya kita berharap, dan dengannya kita menjadi mulia. Allah berseru kepada kita. Apa ujar Allah dalam surah An-Najm ayat 39? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah untuk manusia itu kecuali apa nang inya usahakan, bukan sekedar apa nang inya inginkan. Amun nang keinginan nang kaya itu aja, kadanya mau pang harus usahanya nang membuktiakan. Cuman anehnya, jakanya berimbang tadilah urusan dunia nang kaya itu juga sebagaimana urusan akhirat. Jaka berimbang mungkin kekurang lebih ini sudah urusan dunia, kita berfikirnya betul. Ujar kita harus kerja keras dan jangan lupa berdoa. Seberapa kita menginginkan besarnya, maka sekeras itu juga kita berusaha. Lalu kita berdoa. Nah, untuk urusan dunia bujur, tapi sudah urusan akhirat, kadang itu kita berfikirnya berusaha seadanya. Pada saat keinginan kita begitu sangat besar, hanya sekedar mengandalkan doa. Hanya sekedar mengandalkan doa. Nah, padahal tadi kan kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 19, Allah mengatakan wasa'alaha sa'yaha. Kalau untuk dunia aja orang nang kada pasti sanggup inya menguras dan
siap menanggung resiko untuk urusan dunia aja, siap menanggung resiko. Lautan pun diseberanginya, gunung didakinya. Kenapa urusan akhirat kadang kayak itu? Padahal nyaman kita di dunia kadang abadi. Sakit di dunia kada selawasan, paling lawas seumur hidup, dan itu pun kada lebih pada 100 tahun. Sementara di akhirat kada ada kesempatan hendak berbulik-bulik. Mun sudah sekali sakit, selawasan kita menderita. Seharusnya tadi, cuman ya kita ini kan musuh kita ini dalam diri kita, syaitan, nang mudah yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu tadi kenapa alasannya syaitan itu membiarkan kita berpikir waras ketika menyangkut urusan dunia, tapi tidak tinggal diam ketika kita berkaitan dengan urusan akhirat? Karena setan tidak sakit hati, tidak sedih, tidak risau kalau manusia itu mendapatkan dunia ini berlebih-lebihan. Karena bagi manusia, menurut syaitan itu, kalau kurang-kurang pian, malah dunia nang berlebih-lebihan inilah yang akan mempercepat nasib buruk manusia kelak pada hari kiamat. Makanya kada diganggunya kita berpikir. Sudah urusan akhirat, kada kawa beranai aja setan. Kada kawa beranainya. Makanya kita jujur aja, ulun pian sama kita berataan. Sampai Imam Ghazali mengatakan begini, "Tsumma kullu dzalika la yunabbihuna wa la yukhrijuna an awdiyati ghururina wa amanina." Tahu toh sudah nang itu. Tatapai juga kita nih. Salat kita seperti apa, puasa kita seperti apa, sedekah kita seperti apa, amal-amal soleh kita seperti apa. Adakah kita nang ibaratnya wani habis-habisan? Kada juga. Itu sama dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Mahmud bin Labid. Itu sama tuh, yaitu jan Nabi ithnatani yakrahuhuma ibnu Adama, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah, wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqallul hisab. Ada dua perkara, ujar Nabi, nang manusia itu selama ia masih manusia pasti kada suka. Dua perkara tadi pasti kada suka selama ia manusia. Nang pertama yakrahul maut, kada suka lawan mati. Wal mautu khairun lahu minal fitnah, padahal mati itu mun dipikir-pikir lebih baik daripada hidup menambah dosa. Hidup menambah dosa aja, lebih baik dosa sedikit tapi tatap baik pian. Bisi alkah nang paling mewah sekalipun ditakuni hendak lakas hendak lambat, tapi hendak lambat dia. Nang kedua ujar Nabi, wa yakrahu qillatal mal, manusia itu tidak suka punya harta sedikit, apalagi kada berduit. Padahal sedikit harta berarti semakin sedikit pertanggung jawaban. Tahu toh kita, ulun pian tahu, semakin sedikit kita berharta, semakin sedikit pertanggung jawaban. Tapi bila disuruh memilih pian hendak banyak harta, hendak banyak hanya sedikit, tetapi kita memilih hendak banyak. Tahu je toh. Kalau pang sudah tahu tuh berubah, tahu kalau ajar, semakin sedikit harta, semakin sedikit pertanggung jawaban. Tahu kalau sudah, sudah tahu, suruh milih. Ini hendak banyakkah harta, ini sedikit, silahkan pian pilih. Tetapi memilih yang banyak kita sama di sini, tahu sudah. Allahul musta'an, ya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi materi kita tadi surah Al-Isra ayat 18 sampai 19, kemudian kita tambahkan dengan nasihat Imam Al-Ghazali, jersirin aneh tapi nyata. Akhirat nang nyata-nyata, nang kadada batas akhir dan kesudahan. Kita hanya mengandalkan keinginan dan doa, usahanya seadanya.
Tapi sudah urusan dunia nang kada pasti ini behematnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang sanggup kita resiko nengganal pun, padahal kalaupun toh dapat kededanang abadi. Aneh tapi nyata. Nah, ini mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat ulun, buat kita seberataan, agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan kita dunia sampai akhirat. Ampun maaf jika ada salah maupun khilaf. Terima kasih atas waktu maupun kesempatan. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.